Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Senang sekali siang hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya. Dan siang hari ini temanya menarik sekali dan saya sangat semangat sekali karena saya sudah didampingi oleh dua orang lansia tapi masih tetap produktif dan juga mandiri dan yang pastinya sehat. Di studio hari ini sudah hadir dua orang narasumber kami. Ada Dr. Burlian Abdullah, Ketua LLUI Sumatera Selatan. Biasanya dipanggil Pak Kiai. Assalamualaikum. Pak Kiai sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ada Ketua LLUI Palembang. Saya panggilnya Mbah Sri Mulyaningsih. Ini juga sebagai pengurus di LLUI Sumatera Selatan gitu ya Mbah ya. Apa kabar Mbah? Saya alhamdulillah. Sehat Mbah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, siang hari ini kita bertiga, bukan hanya bertiga tetapi juga mengajak Anda pemirsa untuk berbincang-bincang tentang lansia tangguh mandiri. Kita akan berbincang-bincang tentang ini. Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454. Saya ke Pak Kiai terlebih dahulu nih. Pak Kiai dulu sering ke TVRI ya Pak Kiai ya? Mengisi acara kesehatan, dan mimbar agama. Masya Allah, dakwah kesehatan, dan sampai sekarang juga kita masih berbagi bersama dengan LLUI Sumatera Selatan sendiri. Nah, Pak Kiai, LLUI ini gimana sejarahnya? Kemudian LLI aja, oke. Bagaimana sejarahnya ada berdirinya ini? Terima kasih. Jadi sejarah lahirnya Lembaga Lanjut Usia Indonesia ini bertitik tolak daripada gagasan dari mantan presiden kita Bapak Soeharto. Beliau sebagai seorang pelaku sejarah juga dalam perjuangan memiliki suatu rasa hormat untuk menghargai para pejuang perintis kemerdekaan. Di antaranya adalah Dr. KRT Rajiman Widianto. Beliau pada waktu itu memimpin sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Mei 1945. Usia beliau pada waktu 66 tahun. Jadi kalau dipandang dari segi lanjut usia sekarang inilah lansia yang produktif. Masih aktif dia gitu ya. Nah, sejak itulah dengan gagasan beliau ini maka lahirlah berbagai macam peraturan perundang-undangan. Seperti Undang-Undang Nomor 13 1998 yang mengatur kesejahteraan lansia. Juga sampai akhirnya kira-kira 23 organisasi kemasyarakatan dalam tingkat nasional bersepakat untuk membentuk Lembaga Lanjut Usia Indonesia yang dikukuhkan pada tanggal 29 Mei tahun 2000. Oke. Itu. Sudah lama ya. Nah, kemudian banyak peraturan perundang-undangan dan terakhir pada tahun 2012 tahun kemudian dibuat namanya Anggaran Dasar Rumah Tangga Lanjut Usia Indonesia dengan visi dan misi yang sudah ditentukan. Itu kita sejarah seperti itu. Jadi ini merupakan momentum sejarah sekaligus mengingatkan kita pesan Bung Karno almarhum, jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah. Jadi ini bermanfaat proses pembelajaran, pencerahan bagi lanjut usia maupun juga pra-lansia. Mungkin termasuk Ananda pra-lansia. Itu kira-kira sejarah singkat lahirnya Lembaga Lanjut Usia. Dan sampai sekarang masih aktif bersama-sama berkolaborasi ingin menggiatkan lansia. Kita melanjutkan cita-cita mulia itu gitu ya. Baik, terima kasih. Pak Kiai, saya ke Mbah dulu. Mbah Sri, ini saya mau nanya dulu ini. Masih produktif sekarang usia berapa? Usia baru 88 tahun. Masya Allah, baru 88 tahun. Tapi tadi sebelum mulai acara ini Mbah Sri sudah senam, joget, mengajar kami. Ini luar biasa ya, produktif. Dan tadi waktu awal bertemu sama saya nih, tebak dulu usianya. Saya pikir nggak nyampe, maksudnya belum sampai 70 lah Mbah. Ya, jadi sudah hemat berapa belas tahun itu Mbah? Masya Allah. Hitung aja. Gimana? Sekarang kalau ngitungnya jangan maju mundur. 8 tambah 8, 16. Remaja yang baru ting-ting. Oke. Nah, gitu ya. 16 dikurangi 1, 7. Anak paling nakal, metu aku. Saya paling kuasa, saya paling pintar, saya paling bagus. Dia bilang gitu kan. Kalau 88, 8 kali 8, 64 kan. Dibalik 46, masih bisa beranak.
Oh iya, baik, baik, baik. Gimana awal keterlibatan Mbah di LLI ini? Gimana bisa aktif Oh, di sini, Mbah? itu sejarahnya panjang ya. Karena pengalaman dengan pengalaman dari mulai saya tahu lansia atau satu orang tua, memang keluarga kami banyak yang sepuh-sepuh istilahnya. Jadi saya pikir seperti anak lagi. Ada yang dituntun, ada yang dipawiin, ada yang dituin. Karena dia tidak bisa mandiri. Di situ saya terbentuk, besok kalau aku tua, jangan sampai seperti itu. Maka kiat-kiatnya saya dari mulai masih produktif, saya sudah berpikir, saya besok jangan seperti itu. Jangan seperti anak-anak, jangan seperti balita, jangan seperti baduta gitu. Nah, alhamdulillah Allah memberi izin sedikit dengan saya hanya bersyukur, Mbak. Saya bersyukur semua kerjaan saya hanya niat. Nawaitu saya apa gitu. Saya harus pinter-pinter bagi waktu. Oke. Nomor satu waktu. Saya disiplin, orang disiplin. Saya disiplin. Jadi nggak mau kalau ayah apipi. Oke, oke. Nah, jadi sampai itu sampai usia sekarang, alhamdulillah, Mbak ya. Saya lihat putra-putri saya, cucung-cucung saya, generasi muda sekarang. Saya hanya kepingin, Mbak, saya jadi lansia tangguh, mandiri, kepingin hanya satu. Generasi muda yang emas. Apa tuh generasi muda yang emas? Yang mumpuni, semuanya Oh, oke. mumpuni ya. Jadi mengerti apa arti tua itu, mengerti, tahu kewajiban, tahu semuanya tahu ya. Oke. Jadi generasi emas Indonesia. Generasi emas. Baik, baik. Mbak dan juga Pak Kiai, kita harus break dulu nih. Kami Ya. masih mengundang, nanti akan kita lanjutkan setelah jeda iklan ini. Pemirsa, kami mengundang Anda, silakan bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya, Lansia Tangguh Mandiri. Masih menjadi tema kita di siang hari ini, dan untuk Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454. Saya masih bersama dengan dua orang hebat, lansia yang tangguh, mandiri, sehat, dan juga bermanfaat produktif gitu ya Pak Kiai dan juga Mbak. Nah Pak Kiai, tadi ini ADART-nya dibuat tahun 2012 gitu ya. Kemudian juga ini berlandaskan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 gitu ya tentang lansia. Pemerintah juga ternyata sangat perhatian sekali terhadap lansia. Nah, visi misi dari lembaga lanjut usia ini apa nih Pak? Ya, terima kasih. Jadi dalam anggaran dasar rumah tangga kita itu diatur tentang visi dan misi. Pada visi ini dinyatakan bagaimana kita mewujudkan lansia yang tangguh itu, yang sehat, yang sejahtera, berkualitas, tetap aktif, dan berguna. Jadi sangat padat sekali sih gitu ya. Iya. Jadi tugas berat sebetulnya. Dengan visi-visinya, misinya juga terutama ditujukan kepada antara lain aja ya. Bagaimana lansia ini mendapatkan pelayanan di area publik. Oke, nanti kita Memberikan kemudahan. lanjutkan misinya. Kita Lanjut. terima telepon dulu ya Ya, Pak Kiai dan ya, juga ya. Mbak. Selamat siang. Selamat siang, Iya, dengan Bapak siapa di mana? Amir. Pak Amir, silakan Pak Amir. Ya, di Alang Lebar. Ya, silakan Pak Amir di alang-alang lebar. Ya, terima kasih. Ya, saya perhatikan lembaga lanjut usia Indonesia ini adalah kumpulan orang-orang lanjut usia. Tanpa kelihatannya ini. Tapi di daerah kami ini, di Alang Lebar ini, belum ada yang masuk. Oh, Mungkin sudah. hanya segelintir Dia nggak orang. tahu. Bagaimana kalau bisa organisasi yang Ya. mengayomi orang-orang lanjut usia ini, yaitu sampai ke kecamatan Ya. atau kelurahan. Betul. Tampaknya hanya di tingkat kota, barangkali. Jadi sedikit sekali. Mungkin apakah cabang, itu mohon. Artinya itu penjelasannya supaya kami juga bisa termasuk organisasi orang-orang yang lanjut usia. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Amir di alang-alang lebar. Mungkin dijawab dulu ya kita Pak Kiai ya, lebih dijawab dulu. Ya memang dari 17 kabupaten dan kota itu sekarang sejak berdirinya lanjut usia Sumatera Selatan pada tahun 2003 Bu, ya. Sekarang itu sudah 15 kabupaten yang sudah Berdiri LLI ya. Iya. Hanya satu, memang kalau Banyuasin, alang-alang lebar masuk Banyuasin, apa kota saya nggak tahu ya. Kota Palembang. Palembang. Kota Oh, Palembang. Kota Palembang sudah lama terbentuk itu sebetulnya lebih dahulu.
Nah, tinggal lagi daerah musi namanya Muratara yang belum terbentuk itu. Oh, kalau kabupaten di Sumsel ya, Kabupaten, iya. kabupaten kota. Yang belum dikukuhkan itu antara lain di Pali sama Muratnim. Insya Allah akan dikukuhkan dalam waktu singkat ini. Jadi memang siogianya dalam aturan kita memang harus tingkat kecamatan. Nah, tetapi masalah itu kadang-kadang memang organisasi ini belum dikenal betul. Iya. Di samping itu mencari tenaga-tenaga yang kira-kira mampu memimpin ini yang agak sulit. Ya. Orang sudah lansia disuruh memimpin, gitu, berat ini. Inilah yang sedang jadi pemikiran kami kepada tingkat provinsi, bagaimana nanti kabupaten kota ini bisa melaksanakan pada tingkat kecamatan. Tetapi dari segi memang organisasi ya, tetapi dari segi aspek pelayanan kita bersyukur sebetulnya. Iya. Kenapa? Karena di bidang kesehatan itu sudah ada Permenkes yang mengatur ini, bagaimana pelayanan lansia untuk pada tingkat paling dasar di puskesmas sampai di rumah sakit itu sudah ada. Sudah berjalan. Yang kedua, BKKBN sendiri, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional itu juga punya program lansia dia. Betul. Jadi pada tingkat kecamatan, lansia dihubungkan dengan masalah keluarga. Luar biasa itu, Bu. Jadi insya Allah ke depan instansi pemerintah yang lain juga akan menjadi mitra kerja kita untuk berkolaborasi bersama-sama mewujudkan lansia yang tangguh ini. Betul, saya kira agar tetap produktif. Saya ke Mbah dulu sebentar, Mbah, yang sebagai Kota Palembang nih ketuanya ini gimana sampai ke kecamatan-kecamatan programnya, Mbah? Alhamdulillah sampai ke desa, ke kelurahan. Adanya posyandu lansia. Pelayanan ramah lansia. Ada rumah singgah lansia. Sebetulnya sudah ini kan karena kami sangat-sangat prihatin dengan lansia, yang terutama yang lansia yang kurang mampu. Iya. Jadi kita ini lansia antar lansia. Jadi kalau yang lansia yang mampu, kasih lansia yang tidak mampu. Seperti kita sholat, lihat kanan, lihat kiri. Kanan ada yang sakit, kita gabung, kiri kita bantu. Baik, kita terima telepon lagi nih, Mbak. Ini luar biasa, saya senang sekali nih. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, iya, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Ruli. Pelaju. Oh, silakan Bu Ruli. Ya, makasih ya. Assalamualaikum Ibu dan Bapak Abdullah. Saya Ibu Ruli di Pelaju. Saya setuju adanya lembaga usia lanjut ini, tapi saya kepingin berusaha supaya Kota Palembang jangan kalah seperti yang di luar kota. Kayak saya pernah pergi ke Jakarta, di Cenere. Itu sangat bagus sekali pelayanannya, dari dibentuk oleh istrinya Bapak Emil Salim. Nah, jadi kalau bisa kita juga meniru seperti itu. Kebersihannya semua cukup. Jadi bagi yang berminat masuk ke situ, ya tidak kecewa. Karena kita ini masih ada prinsip, kalau kita Islam kenapa orang tua ditaruh di situ? Padahal kita jangan berpikir begitu. Karena era maju sekarang, banyak anak-anak kita kan bekerja. Ada yang dimasukkan ke situ, ada yang mengurus, merawat. Dan di situ diikut sertakan dalam segala bidang. Baik dari olahraga, kerohanian. Dan untuk tenaga kesehatan itu bekerja sama juga dengan rumah sakit. Ada kerjasama dari perawat-perawat gitu. Dan dokter juga yang mengayomi untuk kesehatan, untuk semuanya lengkap. Jadi tolong juga Pak Abdullah, kita di Palembang ini tingkatkan seperti di Cinere. Saya pernah datang ke situ, waduh bukan main saya. Dari sebanyak yang saya datangi itu yang bagus. Jadi kita Kota Palembang akan bisa meniru seperti itu juga. Atau setidaknya aja kayak di Miria itu. Miria Caritas itu bagus juga itu Pak. Baik Bu Ruli. Tapi dia banyak yang mengatakan itu karena berbeda agama, padahal tidak juga dipaksakan. Jadi mintanya supaya terutama kebersihan. Nah, itu aja, Bapak. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan publik yang ramah terhadap lansia, seperti itu ya, bahaya yang diinginkan salah satunya. Boleh ditanggapi dulu Mbak, nanti kita ke Pak Kiai. Boleh. Pelayanan terhadap ramah lansia, Bunda. Di Palembang sudah ada IRL, Indonesia Ramah Lansia, itu dicanangkan oleh Ibu Menteri Menteri Kesehatan 2019 tadi dalam rangka ulang tahun lansia. Ada di seberang Ulu, 13 Ulu. Itu ada IRL, Indonesia Ramah Lansia. Kami bekerja sama dengan alumnus Unsri dan UI. Terus kalau untuk masalah pelayanan,
Geriatrinya sudah ada. Di Dempo sudah diberdirikan namanya Perahu Lansia. Ya, ada. Terus di tiap puskes itu ada ramah lansia, santun lansia, hormati lansia. Betul-betul Bunda lansia ini diperhatikan sekali, apalagi di Kota Palembang ya. Kalau soal seperti dengan Ibu Emil lingkungan hidup itu di Jakarta barangkali ya masih ketinggalan jauh karena kita di kota dan dia pun Menteri Lingkungan Hidup dulu bapaknya. Jadi wawasannya lebih luas. Kalau kami ini wawasannya hanya wawasan kader sebagai kader lansia, sebagai kader BKL, BKR, BKB karena saya kadernya BKKBN dari tahun 70. Jadi saya mengelola lansia ini mulai dari 70 Bunda ya. Kalau untuk Kota Palembang insya Allah sudah mulai bagus tentang kesehatannya. Bertahap ya Mbah ya. Ya, tentang dia keterampilannya. Dia sudah bisa cari uang sendiri, punya kelompok usaha bersama. Masya Allah. Keterampilan dari limbah nanti boleh dilihat di sekretariat. Dari limbah plastik terutama kami karena plastik itu tidak bisa hancur, dibakar racun. Jadi kita manfaatin. Ada tas, ada kembang, ada baju dari plastik semua. Oke. Boleh nanti diperesani. Itu di sekretariat. Iya. Sayang tidak saya bawa ya. Iya, Tadi- boleh nanti main-main ke Ya, main sekretariat sini ya nanti Mbah ya. Saya kasih untuk dipajang. Nanti untuk dipajang di TVRI saya kasih. Masya Allah, terima Ya, kasih tuh, Mbak. tasnya yang dari sampah. Tas semua dari sampah. Dan itu karya produktif dari Produktif lansia. lansia, betul. Masya Allah, luar Nah, biasa. produk lansia. Iya. Baik, baik. Nah, Pak Kiai tadi pertanyaan Bu Ruli ada kaitannya juga nih dengan misi ya, bagaimana pelayanan publik untuk lansia-lansia ini. Ya. Kita, terima kasih Bu Uli, memang kita memaklumi. Maka sekarang ini kita mencoba Menjaga. bersafari, audiensi dengan instansi-instansi ataupun Yang terkait. organisasi terkait dalam soal pelayanan ini. Nah, kita bersyukur dengan ada Permenkes itu kesehatan. Saya kira di rumah sakit kita itu sudah kita minta, saya beri contoh, kebetulan saya ketua Dewan Pembinanya Yayasan Institut Khorja Palembang. Poliklinik geriatrik itu khusus, tidak boleh bercampur tempat lain. Iya. Tempatnya khusus, pelayanan juga khusus dan dekat. Begitu sudah diberikan pelayanan, dia perlu obat dia tidak perlu berjalan, langsung dikasihkan di tempat. Nah, yang jadi masalah di bidang kesehatan itu antara lain kita belum memang punya suatu tempat perawatan lansia. Itu yang kita minta kepada Dinas Kesehatan supaya setiap rumah sakit itu ada memang ruang khusus untuk pelayanan lansia. Lansia. Nah, itu Kita ada terima khusus telepon lagi nih, sudah Pak Kiai. diatur oleh Permenkes itu. Oke, baik. Kita terima telepon lagi. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku lansia juga. Oke, Bapak tentu dengan siapa Pak namanya Pak? Satu kebanggaan tersendiri karena setiap tahun diperingati Hari Lanjut Usia Nasional. Yang ingin kami tanyakan, apakah di Provinsi Sumatera Selatan juga melaksanakan kegiatan peringatan Hari Lanjut Usia untuk tahun 2021 ini? Terima kasih. Ya. Baik, Siapa tadi? Pak Rahman di Palembang. Memperingati, silakan Pak Kiai lanjut aja. Saya kira setiap tahun kita peringati itu. Hanya tahun ini agak terlambat karena Karena lagi COVID situasi ya. dan bulan kondisi. Ramadan, kemarin pandemi juga. Nah, sekarang sedang dipersiapkan untuk Haji Lanjut Usia yang ke-25 Yang ke-25. dengan tema lansia ramah keluarga. Ya, memang kita ada keinginan yang namanya panti-panti itu, kata Bu Mulyaningsih itu, kita berusaha untuk mulai diperkecil, Diperkecil untuk keluarga. mengembalikan para lansia yang Pada keluarga. non produktif ini kepada keluarga. Jadi diharapkan Peran keluarga. hormat kasih sayang seorang anak kepada lansia itu akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Jadi lanjut saya diadakan terus. Ini insya Allah kami lagi menunggu keputusan Pak Gubernur. Kapan beliau ada waktu yang sedang diproseskan. Tempatnya insya Allah nanti Geria Agung. Dan hadir tidak boleh lebih dari 100 orang. Tetap Protokol kesehatan. Gitu. Betul. Ada Pak, tiap tahun diadakan itu. Oke. Dengan kegiatan-kegiatan pun Banyak dibatasi kegiatan, sekarang. banyak. Tadinya banyak, antara penghargaan kepada perkawinan emas. Oh iya ya, Itu biasanya ada. seperti itu ya Ada, kegiatan-kegiatannya Setiap ya. tahun ada. Jadi diberikan. Itu saya kira begitu. Ya. Masya Allah. Oke, Pak Kiai kita lanjut ke misi tadi ya. Kita belum selesai misi dari lembaga lanjut usia tadi. Iya. Jadi kalau misi kita berkoordinasi, terutama dengan lembaga-lembaga organisasi yang kira-kira sama punya kepedulian, seperti lembaga veteran, Iya. PWRI, PWRI, kemudian PWI. Papabri. Jadi banyak itu yang kita
adakan koordinasi apa yang dapat kita kerjakan bersama untuk kepentingan itu. Jadi, Iya, benar. jadi yang jelas itu kita akan misalkan membuat suatu lingkungan ramah lansia. Arti ramah lansia itu merasa nyaman. Bukan hanya kita dihormati, dihargai, tetapi juga dia bisa dengan mudah memperoleh fasilitas gitu. Saya beri contoh, saya pernah mengganti KTP, Iya. tapi mereka tidak tahu saya lansia. Wah, masih muda mukanya. Saya 6 jam nunggu itu. Oke. Nah, mestinya ya kalau lansia itu ada ruang khusus, dilayani gitu. Betul, betul. Nah, itu yang sedang kita kondisikan. Iya, dan itu dilindungi undang-undang ya. Itu undang-undang sudah Ada ada undang-undangnya juga Ini, seharusnya. Alhamdulillah sore ini kan TPRI ada sosialisasi itu. Nah, ini juga kita minta tempo hari agar kita juga diberikan waktu untuk mensosialisasikan ini. RRI juga begitu. Betul. Jadi insya Allah ke depan akan lebih baik. Nah, maka itu tema lansia hari ini tahun ini alhamdulillah tuh ramah lansia itu dengan keluarga. Jadi kira-kira kita kan kalau kumpul sama anak cucu itu kan happy. Senang. Iya. Itu gitu. Saya kira begitu. Baik. Saya ke Mbah. Ini kan sudah lama sekali aktif di organisasi Iya. ini ya. Pasti banyak sekali sih sebenarnya dinamika permasalahan-permasalahan lansia gitu ya. Bagaimana nih Mbah merangkul para lansia ini agar tetap happy, bahagia? Biasanya problem-problem apa ini Mbah? Iya. Itu adalah modal saya ya. Modal saya hanya senyum dan cium. Waduh. Apa senyum? Memberilah kesejukan dan kenyamanan bagi siapapun. Cium kita harus cekatan. Inisiatif, ulet, mau dan mampu. Mau dulu baru mampu. Jadi kalau dia sudah mau masuk kita baru kita didik. Seperti lansia kita kan tidak semuanya itu Mbak. Terus pendekatan sekarang keluarga, nomor 1 keluarga. Sudah banyak lansia kami yang kembali ke keluarga. Tadinya sakit nggak mau ngurusin, itu sampai bertahun-tahun nggak ketemu. Sekarang alhamdulillah ada yang sudah 8 tahun sekarang ketemu keluarga. Alhamdulillah. Ada yang 10 tahun sudah ketemu keluarga. Itu dalam kalau dikatakan panti nanti saya salah. Di rumah saya gitu aja ya. Karena saya nggak mau dikatakan panti karena kalau panti kan harus tetek menge. Nah itu banyak sekali yang sudah pulang ke keluarganya. Saya pendekatan keluarga, nomor 1 keluarga. Kalau keluarga bahagia, sehat, lansia bahagia. Mengapa lansia itu harus sehat, sejahtera? Bukan sehat saja Mbak. Kalau sehat saja, saya sehat. Tapi nggak sejahtera keluarganya. Sejahtera itu apa? Kecukupan, sandang, pangan, papan, semuanya kecukupan ya. Saya sejahtera, rumah saya 3 tingkat, mobil 5. Tapi saya nggak sehat. Saya sakit, stroke umpamanya. Saya DM, Nggak bisa menikmati. Nah, makanya keluarga lansia sekarang yang saya harapkan tangguh mandiri. Mengapa tangguh? Dia harus masih bisa mandiri. Betul. Bisa solidar dengan teman. Jadi inisiatif ini bisa. Brian, otaknya harus aktif. Inisiatif, harus punya inisiatif. B, S, solidar. Kita harus sesama teman. Kanan kiri seperti sholat. Ada yang sakit, ada yang enggak, ada yang sugih, ada yang enggak, kita tahu. Ya. A, kita aktif. Itulah jempol itu bisa. Makanya lansia selalu L bisa. Lansia bisa. Lansia bisa. Lansia bisa. Lansia sehat di sini. Nah, itu harus semua bisa. Kalau tepuk tangannya lansia aktif, produktif gitu loh. Jadi ada ini lansia tangguh mandiri gitu. Jadi kita semangatkan gitu. 1, keduanya kita punya program lagi. Jangan tapi lupa sejarah tadi. Jangan sampai nenek-nenek enggak bisa Indonesia Raya. Oh. Setiap mau senam Indonesia Raya. Jadi nyanyi dulu ya nasionalisme. Langsung mars lansia. Siapa sih lansia ini sebetulnya? Ini marsnya hafal ya. Mars lansia. Sekarang malah saya ciptakan lansia tangguh mandiri. Saya ciptakan sendiri lansia tangguh Indonesia. Itu sudah kami kumandangkan di Jakarta waktu saya menerima penghargaan lansia tangguh mandiri, peduli lansia mandiri. Itu saya nyanyikan di sana bareng-bareng se-Indonesia. Cuma nggak tahu laku apa tidak, saya nggak ngerti, saya nggak jual. Kayak gitu ya. Oke. Baik. Dari situ kita supaya lansia, karena balita Mbak seimbang kan saya bilang tadi. Pantun seimbang. Balita dikasih imunisasi, kasih susu, jangan stunting, ya. Dikasih 4 posyandunya aktif ya. Nenek dikasih apa? Mau dibawa kemana? Kalau tidak kepedulian lansia sama lansia. Maka kami bersyukur kepada pemerintah sekarang sudah geriatri. Panti-panti, sekarang tidak boleh di panti Mbak. Balai. Ya balai, tidak boleh disebut panti. Tidak boleh disebut panti, jadi balai.
Karena Bali ini kita akan lebih dijaga kesehatannya, pokoknya semuanya semua dicukupin, ditato kan apalagi gitu. Kasihan. Nah itu prinsip kami kepingin jadi lansia yang tangguh mandiri, cuma kepingin tadi generasi emas Indonesia untuk menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kami sepi eng pamrih, rame eng gawe aja. Lansia harus gitu, bukan rame-rame eng pamrih, sepi eng gawe, enggak. Sepi eng pamrih gue, karena sepuh itu dari kata asepnya ampuh. Dan kita punya prinsip eng ngarso suntulodo, eng madya mangkarso tuturi handayani. Saya pakai itu dimanapun saya pakai, dari saya masih muda sampai sekarang. Dan saya pelajari semua harus bisa. Baik. Pertama kita kebangsaan itu harus kita tunjukkan. Wah itu menarik. Kebangsaan dulu ya. Kebangsaan dulu. Sebelum melakukan aktivitas nyanyi lagu Indonesia. Nah, Indonesia Raya dulu. Kita harus break dulu lagi nih Mbak dan juga Pak Kiai. Pemirsa kami masih mengundang Anda, silakan bergabung bersama kami di 0711311454. Tetaplah bersama kami setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya siang hari ini. Dan pemirsa, Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454. Lansia tangguh mandiri jadi tema kita di siang hari ini. Silakan Anda dapat bergabung bersama kami bersama dengan kedua narasumber saya ini di sini. Ada Mbah Sri dan juga ada Pak Kiai Burlian Abdullah. Nah, Pak Kiai, saya ke Pak Kiai ini, kan BKKBN juga punya program ya Pak Kiai berkolaborasi dengan kita. Nah, wujud kolaborasi terhadap lansia-lansia ini sendiri dari BKKBN itu bagaimana nih Pak Kiai? Jadi memang BKKBN Badan Kependudukan, bukan lagi Badan Koordinasi ya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional itu. Lansia yang disebut dengan lansia tangguh itu adalah seorang lansia atau kelompok lansia yang memang dia tetap sehat secara fisik, secara mental, secara sosial. Dan dia tetap aktif dan produktif. Mandiri tadi. Mandiri. Nah, dirumuskan kemudian untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan ada macam 7 dimensi yang harus dimiliki oleh lansia tangguh itu. 1 dimensi spiritual. Spiritual yang pertama, oke. Kedua dimensi intelektual. 3 dimensi emosional, 4 dimensi fisik, 5 dimensi sosial, yang ke-6 adalah profesional, vokasional, yang ke-7 itu lingkungan. Nah itu diurai. Mungkin kalau waktu kita tidak cukup untuk membahas ini, nanti bisa dijelaskan oleh Ibu Mulyaningsih. Kira-kira yang spiritual seperti apa, yang intelektual seperti apa, yang fisik seperti apa. Itu kira-kira begitu. Itu diurai, bagus sekali itu. Wujudnya ke program-program gitu ya Pak Kiai. Dan digabungkan dengan 8 fungsi keluarga. 8 fungsi keluarga. Yang sudah lama diterapkan oleh BKKBN itu. Betul, karena kan harus berkolaborasi ya. Iya, bukan hanya sendiri. Lansia itu walaupun dikata lansia mandiri kan tidak akan mungkin bisa harus tanpa ada keluarga. Itu sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 59 tahun 2011 itu ada dengan keluarga, hubungan keluarga. Itu saya kira. Oke, baik kalau gitu saya ke Mbah Tangguh ada 7 sebelumnya saya terima telepon dulu nih. Kita terima telepon dulu ya Mbak ya sambil kita menjelaskan Tangguh tadi. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Saya mau nyambung sedikit sama Ibu Mulia sama Bapak Dokter. Oh, Bu Ruli ya? Sedikit, iya Bu Ruli. Kasih ya Mbak ya. Silakan Bu Ruli. Iya. Bapak Dokter sama Ibu Mulia, saya ingin sedikit himbauan supaya kita juga di Palembang ini bikin juga setiap ulang tahun lansia ini diadakan turnamen kayak gitu. Setiap olahraga, musabaqah. Nah itu supaya kita mengundang dari semua pejabat di negara kita maupun di luar negeri untuk datang ke Indonesia melihat sehingga apa kebutuhan kita juga mereka juga ingin membantu. Nah jadi untuk sebagai penambah penunjang dana untuk kita juga memperbaiki silaturahmi semuanya lah pokoknya. Jadi coba juga saya waktu itu di Cinere mereka lagi mau ini adakan turnamen. Nah jadi mengundang negara-negara luar bahkan mereka ingin membantu Pak memperluas ini areal untuk lansia segala kebutuhan. Nah itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli. Langsung ke Simbah lagi ya biar kita nyambung ke 7 dimensi tadi. Yang itu spiritual itu tentang agama. Jadi kita nomor 1 kita dekatkan diri dengan Allah.
Karena kita kan akan kembali kepadanya. Kita agama apapun, tapi akan kembali ke Allah. Jadi kita bimbing betul. Keduanya, kalau kita yang masih aktif, kita salurkan. Dia pinternya apa? Kalau pinter nyanyi, kita adakan organan sendiri. Terus nanti untuk spiritualnya seperti itu. Untuk sosialnya, jadi dia tahu, lihat ke bawah. Adakah yang lebih susah dari saya? Jadi dia bisa saling tolong menolong. Nah, nomor satu itu peran keluarga, Mbak. Keluarga, makanya kalau di BKKBN bina keluarga lansia. Jadi yang dibina nih keluarga yang punya lansia. Maka sekarang saya pendekatan sekali lagi, saya ulang seperti tahun 80, keluarga yang saya dekatkan. Karena banyaknya yang ke panti-panti tadi. Sekarang alhamdulillah banyak yang sudah pulang dengan keluarga, banyak yang sudah anak-anak mulai mengerti apa arti si orang tua ini sebetulnya. Jadi kita dekatkan dengan keluarga. Terus seperti ibu tadi yang nanyakan masalah lomba-lomba masalah itu memang ada, tapi ini kalau situasi dan kondisi. Betul. 19 tadi masih ada musabakoh, ada lomba-lomba rebana, pengajian, masih ada keterampilan, masak memasak dari tradisional sampai kue-kue yang baru, yang kekinian ini ya. Masak-masak yang sayur asem sampai masakan yang macam cen-cenes, macam isakonike, ya, teriyaki, kendo, gitu loh. Masakan jam-jam yang gitu. Jadi ada, cuma karena ini situasi dan kondisi, Sumatera Selatan belum bisa mengadakan yang seperti itu. Betul. Insya Allah nanti kalau sudah aman dari ini, karena kita yang diperangi sekarang adalah COVID, kita sama-sama jaga, jarak jaga, yang 3 itu dipakai, itu saja sekarang yang dianjurkan kepada lansia-lansia yang supaya tetap patuh dalam kesehatan. Nomor 1 sehat, Mbak. Betul. Kalau sehat, baru kita bisa semua. Apa sih sehat? S itu seimbang. Seimbang apa, Mbak? Seimbang duniawi dan ukhrawi. Kalau duniawinya tok yang dicari, tidak lagi ukhrawi, jomplang. Kosong ya? Kosong. Ukhrawinya tok segini, berjam-jam, tidak bakal datang kalau tidak dicari. Jadi seimbang. Duniawi, ukhrawi harus seimbang. Betul. Nah, enyahkan pikiran yang jelek. Kita harus bersyukur. Pikiran yang bagus, positif aja. Dapat susah, ya alhamdulillah, jangan innalillah. Dapat ini ya alhamdulillah, jangan innalillah. Innalillah tinggalkan dulu kakek, kalau sudah dipanggil aja innalillah. Ya, hindari stres. Apa sih sekarang yang bikin stres kita? Anak umpamanya. Keluarga itu. Nah, ini pendekatan lagi dengan kerohanian tadi, dengan adanya agama, dengan kami adanya penyuluhan agama dan itu. Jadi kita dekatkan, hindari stres. Kita harus punya agama, punya ageman, aturan. Nah, punya aturan. Agama kan aturan, Mbak. Kalau yang belum tahu nian agama, apa sih aturan. Jadi kita harus taat. Kita harus takwa. Terarah, teratur dan terukur. Semua kegiatan, semua yang kita kerjakan nomor 1 nawa itu yang terarah, teratur dan terukur. Baru kita nanti bisa ngicipi betul-betul yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, itu. Jadi sebetulnya di lansia ini bergabung, kali ini bergabung sudah PBI, PBRI, Pepabri, veteran. Langsung PLN. RS rumah sakit banyak, karena dia juga membantu kita kalau mau senam diperiksa dulu. Sudah senam ada, Mbak. Jadi kita usahakan. Jadi usahakan semaksimal kebersamaan. Bersama itu enak, Mbak. Kalau sudah bersatu enak. Biarpun maam sama sayur bayam enak bareng-bareng. Di rumah padahal raduyan. Di situ mau makan. Di situ letaknya. Silaturahmi juga ya, memperpanjang usia. Memperpanjang usia. Dapat rezeki lagi. Seperti ininya. Saya kaget juga tadi. Alhamdulillah. Nanti insya Allah ini barokah. Besok Selasa akan saya ini kan untuk semua lansia. Masya Allah. Biar nyicip semua. Entah beli gula, entah beli kopi. Jadi kan itu kan minum semua gitu loh, Mbak. Jadi barokahnya dari TVS. Jadi amal bareng-bareng. Amal dari ini rezekinya sama-sama. Saya tambahin nanti. Boleh, gimana nih Pak Kiai? Dari Ibu apa tadi itu? Bu Ruli. Terima kasih banyak Bu Ruli. Memang lansia kita ini sudah berumur kalau di Sumatera Selatan 2005 sampai 2021 ini. Sekitar 16 tahun.
Masih kalau dilihat dari aspek-aspek planning, organizing, dan actuating, dan controlling, ilmu manajemen, Ya. masih sangat jauh. Jauh dari Kantornya numpang, fasilitas kantornya juga sangat terbatas. Nah, lebih lanjut lagi dana. Kalau selama ini kan dana itu numpang, bersifat punya hibah yang terbatas. Nah, sekarang itu kita sekarang sudah mencoba menyiapkan konsep rancangan peraturan daerah. Oke. Sekarang sedang dibahas oleh Pak Pemda, Pak Gubernur, untuk dilanjutkan ke DPR. Nah, apabila ini sudah disahkan jadi peraturan daerah, nah kita Insya tuh Allah. lansia mandiri. Dapat APBD ya? Ya. Dapat APBD. Nah, jadi kita bisa bekerja lebih banyak. Iya. Nanti suatu ketika kita perlihatkan bagaimana karya-karya lansia yang langsung dibimbing oleh Ibu Meng ini, kerajinan tangan, luar biasa itu. Dari kertas-kertas bekas, seperti Masya Allah. Udah dipesan Jakarta tuh Luar biasa. dari Jadi- Kementerian Kesehatan itu kemarin 150 tas. Masya Allah. Sudah itu Betul. ngirim lagi 150 tas. Berapa Mbak harganya? Hargailah diri Anda. Saya tidak menghargai. Oke. Hargailah diri Anda. Jadi kalau dia menghargai lansia kan regane dhuwur ngono lho, Mbak. Jadi Saya nggak mau meminta. Kita minta sekarang ini memang supaya lembaga misalnya di kabupaten kota itu berkolaborasi dengan instansi kesehatan, pariwisata, dan macam-macam, BKKBN terutama juga seperti itu. Iya. Sehingga ini tugas ini bukan tugas LLI, tugas Tugas pemerintah kita dan semua. bersama kita Bersama. semua. Betul. Saya rindu seperti di Singapura dan di Jepang. Ya, Iya, 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 iya. Sekarang ini Jepang sama Singapura itu jumlah lansianya luar biasa, Luar biasa, betul. tapi produktif. Saya pernah ke Singapura itu dilayani di satu restoran. Saya lihat ini, saya sebagai dokter sudah, ini sudah lanjut usia. Iya. Umurnya berapa ini, Bu? Dia bisa bahasa Indonesia, 80. Jadi pelayan dia. Masya Allah. Nah, kalau kita ini kalau jadi pelayan merasa terhina. Sebenarnya tidak. Ini kan dia aktif, produktif. Baik. Jadi dia mandiri, dia Iya, tidak mau betul. mengganggu anak cucunya. Dan lebih produktif juga, lebih enak, lebih Di Jep- sehat biasanya Di ya. Jepang juga malah dia Lebih jadi sehat dia. di kebersihan, membersihkan klinik jalan. servis, klinik Kita terima telepon ya Pak Kiai sama Mbak. Iya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Halo. Kami juga kan sekarang tuh masih rapat permasalahan untuk membantu lansia kan. Apa? merapatkan lansia. Pak Iqbal. Halo, Bisa Ya. diulang Ya. Pak Iqbal, baru menyambung ini. halo. Iya, Halo. sudah suaranya sudah keluar Pak Iqbal, silakan. Kami juga setuju itu Pak Bu kan. Kalau Iya. memang benar kan untuk lansia mandiri. Karena di Kabupaten Bali ini terbanyak lansia yang mandiri, tapi bantuannya agak kekurangan. Gitu. Nah, gitu. Jadi kami berharap semoga Bapak bisa untuk turun ke lapangan ke Bali. Kami juga membantu untuk mencatat lansia yang berharap untuk dipedulikan. Siap. Baik, Nah, itu aja lah Pak. terima kasih Pak Iqbal. Oke, Mbak mau ini menjawab Untuk Pak Iqbal. lansia tadi. Iya, di Pali. Pak Iqbal di Pali, terima kasih. Bapak, malam Bapak memang sudah Belum dikukuhkan. ketemu. Belum Belum dikukuhkan Bapak. Insya Allah. Dalam Hari setelah ulang tahun nanti kita kukuhkan. Kita akan ke sana lagi Bapak. Ya, kita lansianya kita hidupkan. Memang Pali bagus Mbak. Programnya sangat bagus. Kami Oke. sudah ke sana. Ya, dia untuk ibadah sudah dibikinkan, untuk yang karantina sudah ada, perkebunannya sudah ada, betul-betul sudah bagus, tapi dia belum dikukuhkan. Jadi nanti kalau sudah dikukuhkan ini bisa nanti Mbak Ea ikut ke sana diperiksa. Saya sudah tinjau semua, Pahat, Pagar Alam, Pali semuanya sudah. Jadi memang antusias. Pemerintah daerahnya juga Pemerintah mensupport ya. daerah mendukung bagaimana lansia ini bisa sejahtera. Kepingin orang tuanya tuh umurnya panjang. Kalau umurnya pendek kan dia nggak enak juga, jadi umur panjang. Jadi harapan anak-anak sekarang ini supaya ibu bapaknya tuh yuswane panjang-panjang gitu loh. Bagus Pali, bagus sekali. Nanti bapak ya insya Allah kalau sudah dikukuhkan, kita ke sana, kita sama-sama Membuat program membuat ya. kelompok-kelompok itu yang tuh dia kan maunya yang ke pengajian itu kita yang datang ke sana. Iya. Insya Allah nanti saya yang ke sana dengan bapak pengurus. Pak Kiai gimana, ada yang mau ditambahkan terkait Pali ini ya?
Ya, kalau Pali itu secara emosional saya dengan Bupati itu dekat. Oke. Mudah-mudahan tolong dibantu Ponaan. fasilitas di Pali, pengukuhan, juga sumber dananya untuk kemudian kita sosialisasikan. Tolonglah nanti di bawah komando Bapak Bupati berkoordinasi dengan dinas terkait. Oke. Nah, syukur-syukur Pali bisa mempelopori adanya rumah sakit Khusus lansia lansia. itu. Oh, amin. Walaupun hanya 5 bed atau 10 bed, tapi khusus ada Betul, betul. Karena itu mensupport lansia. Nah, Oke. biayanya dari BPJS kan bisa. Jadi sebetulnya bisa banyak. Sekarang ini masalahnya memang kita belum mengerti Yes. lansia itu apa gitu. Oke. Nah, kalau kita sudah orang seperti orang Singapura, orang Jepang itu, wah kita sudah happy-happy Iya. saja. Dia Masih produktif tadi ya usia 80 masih masih menjadi produktif, pelayan masih bisa. tadi ya. Kayak Ibu Mei lah, umur 88. Saya 78, selisih. Masya Allah, saya mohon maaf ya. Iya, iya. Baru pertama kali saya ketemu seorang wanita lansia di Sumatera, orang seperti Ibu Mulia. Bukan saya muji-muji. Iya, iya, Masya Allah. Aktivitasnya Saya juga, Masya Allah, saya agak kaget itu. Gitu. secara fisik sehat gitu ya Mbah ya, begitu juga. Daya ingatnya juga luar biasa. Daya ingatnya Tidak juga. ada gangguan memori dia. Lagu marusnya dihafal, lagu senamnya dihafal, ngaji Qurannya Malah juga. menciptakan ya, malah menciptakan. Alhamdulillah. Nah, ini contoh, memang sengaja Betul. kami tampilkan ini contoh lansia Sumsel wanita. Berarti bisa Mbah ya, semua Semua bisa. orang-orang usia mungkin usia Bisa. saya Bisa. produktif seperti itu bisa menjadi Mbah. Bisa. 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 Ya itu tadi nomor 1 Brian-nya. Harus selalu positif. Jangan ada yang negatif. Tapi Mbah dari usia-usia muda kayak saya nih Mbah ngapain gitu, bisa sesehat dan seumur panjang ini. Nah, begini, seusia Anda sudah harus memikirkan, apakah aku besok mau sehat Oh. seperti Mbah ini, apakah saya mau yang loyo, Hmm. gitu. Mindset dulu ya? Ya, mindset dulu, kita berpikir dulu, apakah saya mau jadi balita lagi, ditonton, Iya. diwawii, digendong, disuapin, kan nggak mau. Jadi kita harus sudah mulai mandiri. Jadi saya harus menjaga 1 kesehatan. 2 iman itu nomor 1 sebenarnya kesehatan. Betul. Coba ya kita itu harus dijalani. Rukun Islam dilakukan. Rukun Islam 5, siji syahadat ira loro. Tombo ati. Kan ada lagu-lagu itu ya. Iya. Nah, siji maca Quran sak manane, salat tahajud yang ditinggalke kan. Itu diitui Mbak, coba. Terus yang saya pesankan, pandai-pandailah bersyukur. Iya. Karena dengan syukur itu adanya nikmat. Nggak ada lagi yang kekurangan atau lagi yang susah. Dapat musibah, alhamdulillah ya Allah, nyicipi seperti ini rasane, enak, metu banyu mato. Gitu loh. Jadi kalau enggak itu kan enggak keluar banyu mato kalau enggak kepedesan bawang. Dengan sendirinya kan hati terenyuh kan nangis, nyuci mata. Kekat nyuci mata, jangan nangis, nyuci mata. Positif sekali ya, Positif Masya sekali. Allah. Jangan apalagi sampai kita nangis di depan kawan-kawan. Itu pantang kalau bagi kami lansia. Nangislah di hadapan Allah sebanyak-banyak mungkin kamu nangis dalam sholat tahajud. Tangiskan. Itu saya ajarkan. Saya ajarkan saya itu karena semuanya kepingin seperti saya kan. Iya. Kan kepingin seperti Mbak Ning. Saya mohon maaf Mbak kalau dipanggil ibu itu nggak tanggung. Soalnya kalau ibu Ning yang mana kata orang. Jadi kalau dari kecil sampai ketua taunya Mbak Ning. Itu Mbak Ning gitu, Mbak Ning. Jadi Mbak Ning, kalau Mbak Ning itu yang ada di lapangan, Mbak Ning. Cuma kalau di ini lain lagi. Kalau di pondok pesantren lain lagi. Ya namanya panjang ya, jadi diputus-putus saja gitu. Tapi kenalnya di Mbak Ning. Mengapa saya mau dipanggil Mbak saja? Supaya dia tidak berdosa dengan orang tua. Saya pecicilan. Saya orangnya seperti ini. Kalau marah ya marah. Dia sakit hati ngatain saya dosa. Tapi kalau ngatain Mbak, 50-50. Dosanya kurang. Gitu. Ya. Jadi kita seperti itu, pikiran yang positif. Nomor 1 positif. Keduanya kalau mau kerja, niat. Nawa itu. Iya. Niatnya itu. Jadi niatnya kalau niat bagus berarti bagus kan. Jadi jangan ada pikiran. Bersihkan hati ya Mbak Bersihkan ya. hati. Kalau mau Gitu. bicara antara pikir dan hati jadi satu baru Iya. metu. Jadi jangan pikirnya yang keluar, hatinya yang keluar, beda nanti. Jadi pikir dan hati itu. Makanya yang itu tadi, sepi eng pampreh, rame eng gawi, biarpun tua kan gitu. Harus tetap bekerja dan berkarya. Oke. Jangan sampai jadi beban keluarga, apalagi beban negara. Kasihan negara kalau nak bebani lansia. Keluarga ini sekarang sudah mulai bagus antara ibu bapak yang di panti jompo yang dititip-titipkan
banyak yang sudah mulai kembali ke kembali keluarga ke masing-masing. keluarga. Gitu loh. Baik. Terima kasih Mbak. Saya mau ke Pak Kiai ini. Pak Kiai, sebenarnya kita juga di dalam Al-Quran juga sudah diatur ya Pak Kiai ya. Ya. Ketika memang manusia diciptakan untuk berumur panjang, itu juga memang harus bermanfaat bagi semua umatnya. Begitu ya Pak Kiai, di mana? Karena biasa ngisi kajian juga nih Pak Kiai di TVRI. Gimana Pak Kiai ini? Jadi kalau menurut Al-Quran itu umur itu kan otoritas Allah. Ya. Upaya yang kita laksanakan dalam lanjut usia yang tangguh ini tidak ada menghambat proses penuaan. Kira itu jadi ketua tidak bisa dihindari. Betul. Tapi bagaimana ini dikurangi. Jadi ada hadis Rasulullah yang sangat bagus sekali, dikatakan oleh Rasulullah, khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum amalan wa khalqan. Orang yang terbaik di antara kamu itu adalah orang yang dipanjangkan umur, tapi makin baik tingkah lakunya, Amin. Masya Allah. makin baik perbuatannya. Amin. Kemudian kata juga tuntun beliau itu doanya kan, Allahumma ya Allah jadikan umurku yang terakhir yang terbaik. Allahumma ya Allah jadikan amalku yang terbaik penutup. Kita kadang-kadang berharap juga sedang sujud sholat kita meninggal. Atau juga kata Rasulullah, jadikanlah ya Allah hariku yang terbaik ketika aku menghadap Engkau. Jadi dia dalam keadaan husnul khotimah. Ini sebetulnya dari anak Islam itu lansia itu mengarah ke sana kita. Semuanya. Bagaimana kita ketika menghadapi kita ini, kita sudah siap untuk menghadapi segala-galanya. Dan keluarga pun sudah menerima kita seperti apa adanya. Saya kira begitu. Lansia itu dalam Al-Quran luar biasa. Namun otoritas umur itu rahasia Allah. Betul. Tidak dipanjangkan umur seseorang, kata Allah dalam Al-Quran, mereka sudah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz. Benar. Ya. Dulu saya mengira umur saya 60. Oh iya Dia gitu ya. sebagai seorang dokter hitung-hitung kayak. Oh iya, rasional sekali Iya, ya. rasional. Ya, benar. Tapi setelah kok sampai 78 ya. Banyak bonusnya alhamdulillah. Dapat 18 tahun bonus saya. Nah, itu kira-kira begitu. Ya, makanya Barokah. LL ini kita usahakan disosialisasikan Iya. ya, misi dan misinya sehingga ini milik kita bersama. Siapapun. Syukur-syukur kalau para hartawan punya dana abadi banyak. Dikasihkan sama lansia. Iya. Supaya Ibu Amal Ming- jariah ya. Amal benar jariah ya. itu Amin. panjang begitu. Amin. Itu yang kira. Dan syukur-syukur juga di Pulau Sumatera ada rumah sakit lansia. Masya Allah. Sudah Amin, geriatri amin, kan sudah ada klinik. Masya Allah, berarti itu akan menjadi amal jariahnya Itu setiap orang-orang yang... cita-cita kita. Amin. Semakin banyak orang yang maksudnya orang yang berobat, orang yang dilayani itu juga akan menambah amal Menambah. jariah. Amal-amal jariah. Gitu Pak. Itu Baik. diawasi. Saya terakhir nih ke Mbah, bagaimana memotivasi para lansia-lansia yang mungkin melihat Mbah dan juga Pak Kiai hari ini ikut termotivasi juga Mbah. Insya Allah. Ya, Di itu- waktu kita yang sudah sangat singkat ini. Ya, itu tadi sudah saya jelaskan. Kami lansia hanya punya modal senyum dan cium. Senyum, berilah kesejukan, kenyamanan dengan siapapun. Kalau sudah diajak senyum, baru dicium. Cium itu apa tahu, Bude? Cekatan. Iya. Cepat dirangkul. Inisiatif, dia pinternya apa? Ambil. Kita ulet. Kita harus bisa ngejar sampai tercapai cita-cita. M1 mau. Ya. Cium. Mau dulu. M-nya mau berapa? Dari cekatan, inisiatif, ulet. Mau, baru mampu. Mengapa mampu? Mau dulu. Dia mau dirangkul, baru mampu kita beri pelajaran. Dia pinternya apa? Kalau pinter dagang, kasih modal. Kalau pinter kerjaan, pakai gitu. Nah, itu modal saya cuma itu. Mengajak dengan tadi, satu niat. Niatnya dulu. Nawa itu kita. Mukhlisin Nah, lahuddin. nah, Oke. jadi gitu. Jadi dia sekarang ini Mbak yang di situ rata-rata usia 70 ke atas. Masya Allah. Kalau yang 60 itu saya masih bilang kan pralansia. Belum. 60 ke bawah. Jadi 59 upaya 60 dinaikkan. pra. 65 70 itu baru lansia. Nah, 70 ke atas baru dia lansia, ini lansia muda. Ya. 70 ke atas baru lansia tua, 80 lansia lanjut. Iya. Bagi mungkin ada lansia-lansia yang ingin berkunjung, yang ingin main ke tempat Mbak, mungkin boleh ya? Boleh silakan. Malah senang hati, saya senang hati. Apalagi dia gabung sebagai anggota. Oh iya. Di situ kelompok situ tidak milih Mbak. Ada bekas babu cuci, mesin cuci, kawanan. Saya punya kelompok. Jamu gendong, saya punya kelompok. Bakso saya punya kelompok. Tukang becak, tukang ojek, semua saya gabungkan di situ.
Dan istri-istrinya. fakta menarik juga tadi waktu break kita ngomong Pak Kiai dan juga Mbak bahwa lansia itu ternyata banyak yang perempuan. Gitu. Oh iya, banyak perempuan. Banyak yang Ya. perempuan. Nah, itu Baik. yang keajaiban Mayoritas. Allah itu di Masya situ. Allah. Baik, baik. Jadi baik. untuk menghibur bapak-bapak yang tua-tua itu banyak perempuan. Kalau berkumpul tuh silaturahmi itu memperpanjang umur dan membuat bahagia. Ya. Kita bertemu, saya sendiri bahagia hari ini bersama bertemu Amin, dengan Mbak, amin, amin. bertemu dengan Pak Kiai. Terima kasih, sayang sekali waktu kita sudah habis. Amin. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan untuk bertemu Ya, lagi. Terima terima kasih kasih banyak. banyak Mbak, Pak Kiai. Terima kasih pemirsa. Inilah akhir perbincangan kita di Suara Sriwijaya hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Nadana Syaya, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.